Baik, terima kasih Bu Kurniati Saya Utami atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Suharyanto MPD selaku Ketua APSI Provinsi Lampung. Yang saya hormati Ibu Diana Sari DJ, SSIMT dari BGP Lampung. Kebetulan Bu Diana Sari ini adalah Kapten Belajar ID Provinsi Lampung. Nah, untuk di Kabupaten Tanggamus, kebetulan saya ko-kaptennya. Dan yang saya hormati Bapak Nasib Wasito, SEMPD, selaku narasumber dari BGB Lampung. Beliau juga merupakan PIC ya, Talenta BGB Provinsi Lampung. Kemudian yang saya hormati Ibu Roslina selaku narasumber dari SMA Negeri 3 Kota Bumi, Ketua Komunitas Media Sukses, dan tim bergema dari Provinsi Lampung. Lalu yang saya banggakan Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang hadir saat ini, tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Izin saya berbagi praktik baik untuk materi KOSP dan presensi kehadiran di kelas. Baik, saya izin share screen. Kok tutup? Izin share screen kembali. Tadi tiba-tiba menutup sendiri. Apakah sudah tampil Bu Nia? Sudah, Bapak. Baik, izin saya slideshow terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, izin saya berbagi praktik baik tentang KOSP. Di awal PowerPoint ya sebelum bulan Februari memang dinyatakan ada keterangan di PowerPoint bahwa di situ ada keterangan KOSP ya, KOSP presensi. Nah, setelah saya menggunakan akun demo dan sudah pada tahapan Februari, ternyata KOSP ini hanya diunggah oleh kepala sekolah gitu ya. Begitu juga dengan presensi kehadiran, itu yang mengunggah adalah kepala sekolah. Tetapi dalam hal ini untuk presensi kehadiran ini adalah prosesnya dimulai dari guru ya, berdasarkan jurnal mengajar gitu, seperti itu. Saya mulai dengan KOSP terlebih dahulu. Nah, saat ini namanya memang KOSP ya. Kalau dulu ada yang mengatakan KTSP gitu, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, sekarang adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini kalau untuk Kabupaten Tanggamus, insya Allah pengawas-pengawas ini sudah membersamai kepala sekolah ini untuk membuat KOSP ya. Jadi mungkin ini tidak asing lagi bagi kepala sekolah dan wakil kurikulum ya yang sudah membuat KOSP. Nah, bagaimanakah menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik ya? Landasannya ini kemudian pernahkah Bapak Ibu menyusun pedoman perangkat pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan dan apa yang harus dilakukan nih? Saya ini bingung Pak mau mulai KOSP itu dari mana? Saya bilang nggak usah bingung, di Google banyak, tinggal ATM gitu saya bilang. Tapi jangan ATP, kalau ATP mati tiru plek gitu ya. Tapi ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, peruntukannya untuk apa? Yang pertama sebagai acuan pengembangan ya. Jadi
apa sih kurikulum yang digunakan di satuan pendidikannya gitu, mapelnya apa saja gitu. Biasanya kan mulok itu antar satu daerah dengan daerah yang lain berbeda gitu ya. Kemudian di Lampung ada bahasa Lampung, mungkin di Jawa Barat ada bahasa Sunda gitu kan, itu tiap satuan pendidikan berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah peruntukannya untuk pembelajaran dan asesmen. Nah ini prinsip pengembangan KOSP ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama berpusat pada peserta didik ya. Jadi nanti ini di KOSP jangan lupa mencantumkan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian kontekstual. Kontekstual ini karakteristik dikaitkan dengan sosial budaya dan lingkungan. Di daerah Kota Agung misalnya lingkungannya nelayan gitu ya. Kemudian di Cukup Balak itu daerahnya pegunungan gitu. Jadi nanti mungkin P5-nya itu bisa disesuaikan. Kalau di Cukup Balak tuh ya gunung ya laut ya. Tetapi kalau di Lampung Utara kan itu tidak ada laut gitu kalau untuk di Lampung gitu ya. Jadi nanti karakteristik satuan pendidikannya itu disesuaikan dengan sosial budaya dan lingkungan. Kemudian esensial ya. Esensial memuat semua unsur informasi yang penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan, bahasa yang digunakan ya dan mudah dipahami. Kemudian akuntabel ya. Jadi KOSP ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual gitu ya. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melibatkan komite, orang tua, organisasi gitu ya dalam menyusun KOSP ini. Kemudian memuat seluruh perencanaan proses belajar yang akan diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian semuanya ini akan menjadi acuan bagi semua unsur pendidikan ya, sehingga sekolah dapat tetap menyusun dinamika perubahan dan kebutuhan siswa. Baik, untuk selanjutnya ini komponennya. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan ya. Kemudian dari analisis konteks, kemudian peserta didiknya, kemudian dari sosial budaya, guru, tenaga pendidikan, itu karakteristiknya dianalisis gitu ya. Kemudian visi misi tujuan. Komponen KOSP adalah adanya visi misi, kemudian tujuan. Ini sepertinya Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ini sudah ada penyusunan visi misi gitu ya. Yang jelas adanya profil pelajar Pancasila gitu. Kalau untuk di Kabupaten kamu itu dimasukkan unsur adanya profil pelajar Pancasila. Kemudian adanya pengorganisasian pembelajaran yang ketiga. Di dalamnya ini memuat intrakurikuler, kokurikuler seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada ekstrakurikuler gitu ya. Jadi ada intra, ada ko dan ada ekstra. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam komponen KOSP ini memuat rencana pembelajaran ya atau ya modul ajar dari awal ya dari CP kemudian diturunkan menjadi TP, diturunkan lagi menjadi ATP dan turun kembali menjadi modul ajar. Kemudian yang selanjutnya komponen KOSP adalah adanya lampiran. Ya, nanti akan saya tampilkan lampirannya itu isinya apa saja. Oke, di sini untuk lampirannya yang pertama adanya modul ajar ya, adanya modul ajar, kemudian modul project gitu ya, yang menggambarkan kegiatan Bapak Ibu yang akan dilakukan di sekolahnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Rostina, modul ajarnya boleh yang satu lembar asalkan memuat tiga hal yaitu adanya tujuan, langkah-langkah, dan asesmen gitu ya. Kemudian adanya SK-SK ya, seperti landasan hukum, juknis, itu boleh dilampirkan dalam KOSP. Kemudian ada juga boleh melampirkan modul P5 gitu ya, memuat apa sih P5-nya yang akan dilakukan di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Kemudian nanti ada banyak ini Bapak Ibu, ada SK pengembang kurikulum dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat KOSP ini boleh dibuat tabel seperti ini gitu ya. Jadi nanti
Kita jabarkan dulu potensi daerahnya seperti apa, dari alam, sosial, ekonomi, budaya, kemudian jenjang, jenis pendidikan, lokasi lingkungan sekitar, kemudian karakteristik peserta didiknya, dari bakat, minat, kemampuan, kemudian hasil analisis konteks, ada potensi daerah, karakteristik satuan pendidikan, karakteristik peserta didik. Nah, ini nanti setelah dijabarkan, baru nanti kita tuangkan, dijabarkan dalam dokumen KOSP. Kalau dulu namanya dokumen 1 dan dokumen 2. Kalau dokumen 2 itu isinya silabus ya. Kalau dokumen 1 ya full dari visi misi, kemudian isi kurikulumnya, kemudian ekstrakurikulernya itu mencakup itu semua. Oke, ini akan saya percepat saja. Sekarang saya akan mencontohkan, saya stop share dulu ya, akan mencontohkan dokumen KOSP dari sekolah binaan saya. Ya, izin share screen kembali. Izin SMP Satap 1 Bulog, saya menggunakan contoh KOSP SMP Satap 1 Bulog Kabupaten Tanggamus. Ini seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ada cover yang jelas ya, ada cover seperti ini, kurikulum operasional KOSP satuan pendidikan, ini kurang ya, kurikulum operasional satuan pendidikan, atau ya boleh seperti ini. Kemudian ada NPSN-nya, ada alamatnya, boleh ditulis tahunnya, boleh juga. Di sini nanti ada lembar pengesahan, ada komite, ada kepala sekolah, kemudian ada kepala dinas, boleh juga kabid Dikdas ya, boleh. Kemudian ada validasi dari pengawas. Nah, ini kebetulan pengawasnya saya. Jadi nanti pengawas akan memvalidasi ini komponennya sudah ada belum ya. Nah, ini seperti biasa ada kata pengantar. Nah, seperti ini nanti ada daftar isi, berisi karakteristik, visi misi, pengorganisasian dan rencana pembelajaran, ada muatan kurikulum, intra, ekstra, pengaturan beban belajar, kriteria kelulusan, kalender akademik, rencana pembelajaran, dan lain-lain. Ya, seperti ini lampirannya. Ada surat keputusan pemberlakuan kurikulum, SK tim pengembang kurikulum, kemudian SK pembagian tugas, dan daftar landasan hukum. Nah, ini sudah saya cek, ternyata yang belum ada nih modul ajarnya dan modul project ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya scroll ke bawah saja. Nah, ini karakteristik sekolah tadi ya, berdasarkan kondisi sosial budaya ya, kondisinya strategis, jalur ramai, kemudian ya lingkungannya adalah petani, peternak, itu disesuaikan. Kalau di Kota Agung lingkungannya ada nelayan gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu visi misi ya, silakan Bapak Ibu buat visi misi, dan disarankan ada unsur profil pelajar Pancasila seperti ini, ada mandiri ya, kemudian ada berakhlak mulia, ada kreatif ya. Misinya penjabaran dari visi, kemudian pengorganisasian dan rencana pembelajaran, ini isi tentang kurikulum, ada intra, kemudian intra ini pembelajarannya ya Bapak Ibu, jumlah jamnya ini disesuaikan dengan pedoman kurikulum ya, IPA berapa jam, Pak ini 4, satunya mana di project gitu ya. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini silakan Bapak Ibu lihat pedomannya kembali, maksimal 3 untuk SMP, boleh 2. Dan ekstrakurikulernya juga dijabarkan ada apa saja. Kemudian pengaturan beban belajar, silakan dicantumkan. Ini kalender pendidikannya. Kemudian ini rencana pembelajaran ya. Nah, ini rencana pembelajaran untuk evaluasi penutup. Nah, kita lihat sekarang ke lampirannya ya Bapak Ibu. Lampirannya. Nah, ini tugas saya adalah memvalidasi isi KOSP ini ya sebelum KOSP ini diserahkan ke Dinas Pendidikan. Kalau untuk Kabupaten Tanggamus ini memang wajib diserahkan ke Dinas Pendidikan. Nah, seperti ini nanti saya akan men-checklist ini ada nggak logonya, kemudian judul kurikulumnya. Kalau yang 13 ya disesuaikan kurikulum 2013 gitu ya tahun.
pelajaran, alamat sekolah. Nah, kemudian lembar pengesahan ada tidak, rumusan kalimatnya baik atau tidak, tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan ketua komite. Ini semua akan saya checklist. Jika tidak ada, maka nanti akan mempengaruhi penilaian di bawah. Ini ya, seperti ini tadi Bapak Ibu, karakteristik satuan pendidikan, potensi bentang alam, dan lain-lain. Kemudian ada landasan, landasan ya sesuai acuan, berdasarkan undang-undang Sisiknas dan lain sebagainya gitu ya di awal. Gitu. Ini akan saya percepat karena durasi waktu. Nah, seperti ini. Lampirannya seharusnya ada modul ajar. Tadi saya cek ini belum ada ya. Ada contoh modul ajar ini diambil satu satu mapel satu saja. Karena kalau terlalu banyak nanti khawatirnya melebihi ada batas. Enggak kalau nggak salah kalau di bukti karya itu 10 mega kalau di bukti karya. Nah, kalau di dokumen KOSP ini kalau misalnya ada batas unggah 10 mega berarti Bapak Ibu jika terlalu banyak maka harus dikompres ya. Kompres dikecilkan ukurannya. Ada SK tim pengembang kurikulum, ada contoh modul project, berita acara penyusunan kurikulum, daftar hadir, notulen rapat, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti saya akan mengchecklist, nanti ini ada poinnya ya, berapa yang ada, kemudian berapa yang tidak, kemudian saya memberi masukan. Tolong dilengkapi modul aja dan modul project, tanda tangan saya, kemudian boleh langsung dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Nah, nanti ini saya kirim ya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tetapi insya Allah Bapak Ibu yang kepala sekolah ini sudah membuat.